Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di TikToks, Informatik Talks. Nah, di sini pernah nggak sih teman-teman berpikir kenapa Google itu bisa memberitahu rute tercepat? Terus gimana caranya kamera itu bisa mendeteksi wajah atau bukan? Dan gimana caranya Netflix itu bisa tahu mana film favorit kita gitu. Nah, apa benar dari ketiganya itu mesin itu bisa berpikir dan apa benar sistem itu cerdas? Nah, di sini kita akan bahas apakah itu benar atau tidak dengan narasumber hebat kita. Di sini bisa diperkenalkan, Mas? Oke, makasih Mas Raffi. Jadi sebelumnya kenalin namaku Muhammad Nurmandi Nizam, biasanya dipanggil Nizam. Aku merupakan mahasiswa informatika angkatan 2022 yang saat ini tengah menempuh semester 7 dan aku di sini ngambil peminatan sistem cerdas di informatika ini. Mungkin seperti itu Mas Raffi. Oke. Sistem cerdas ya, Mas. Di sini, salah satu peminatan di UIN artinya kan ada yang namanya sistem cerdas, Mas. Mungkin teman-teman di luar sana juga atau mungkin adik-adik tingkat kita mungkin belum ngerti apa sih itu sistem cerdas. Jadi bisa tolong dijelaskan, Mas? Oke, pertanyaan yang bagus banget nih Mas Raffi. Jadi, SIM cerdas itu sendiri merupakan cabang ilmu di ilmu komputer yang membahas bagaimana membuat sebuah komputer itu bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan kayak manusia nih Mas Raffi. Nah, di SIM cerdas sendiri, biasanya kita nanti belajar banyak hal banget di sini. Dan mungkin kalau disebutin satu-satu mungkin agak banyak ya. Jadi intinya nanti kita belajar kayak machine learning, deep learning, dan lain sebagainya gitu Mas Raffi. Nah, contoh dari SIM cerdas itu sendiri mungkin yang biasa kita pakai sendiri kayak ChatGPT gitu. Itu salah satu contohnya Mas Raffi. Mungkin kayak gitu Hmm, secara garis besar SIM cerdas Mas Raffi. oke. Tapi aku mau tanya, Mas, eee, ini kan dikatakan sistem cerdas. Apakah ada, Mas, yang membedakan antara sistem cerdas sama sistem biasa, Mas? Oke, pertanyaan yang bagus banget nih dari Mas Raffi. Bedanya sistem cerdas dan sistem biasa itu apa ya? Nah, jadi gini Mas Raffi, seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, sistem cerdas itu merupakan sebuah sistem yang bisa belajar, berpikir, dan bertindak seperti manusia Mas Raffi. Nah, untuk dari lebih jelasnya itu kita bisa lihat dari kayak input, output, dan aturannya. Nah, aturan di sini itu kayak kodenya gitu. Nah, kalau sistem cerdas itu kita memberikan input dan outputnya. Nah, nanti sebuah sistem cerdas ini bisa membuat aturan sendiri sehingga bisa memprediksi output yang akan keluar jika kita berikan input apa gitu. Seperti itu Mas Raffi. Sedangkan kalau sistem biasa, kita kan perlu memberikan input dan mengatur aturannya sendiri baru kita bisa menghasilkan outputnya. Misalkan nih, kita coding biasa, kita buat fungsi perkalian. Perkalian misalkan yang isinya parameternya A, B. Nah, kita kan perlu masukin inputnya. Terus kita membuat kodenya misalkan fungsi. Misalkan dalam Python nih, def perkalian A, B. Terus isinya return A kali B. Seperti itu kan. Nah, kalau kita masukkan inputnya misalkan 1,2 gitu. Nanti dia akan 1 kali 2. Karena kita udah ngatur sendiri kan di awal. Nah, kalau sistem cerdas itu beda. Nah, kita harus punya input sama outputnya. Nah, nanti dari komputer itu bisa buat aturan sendiri. Sehingga misalkan kita memberikan input apa gitu, nanti dia sistem cerdas itu bisa memprediksi outputnya sesuai dengan aturan yang telah dibuat sebelumnya gitu Mas Raffi. Secara garis besarnya itu seperti itu. Nah, kalau berdasarkan kayak gitu, itu kan otomatis di sistem cerdas itu juga banyak teknologi ya di baliknya. Aku pernah dengar, Mas, ada yang namanya machine learning, ada itu deep learning, computer vision, dan mungkin masih banyak lagi ya. Nah, itu eh, mungkin bisa dijelasin, Mas, kayak apakah di antara teknologi-teknologi itu saling berkaitan atau di antaranya itu memang berdiri masing-masing dan apakah di antaranya itu punya apa ya, kaidahnya masing-masing gitu, Mas? Oke, pertanyaan yang cukup menarik nih ya dari Mas Raffi. Nah, eh, teori-teori kayak machine learning, deep learning itu cukup berkaitan satu sama lain yang Mas Raffi. Jadi kalau bisa aku jelasin, kalau machine learning itu sendiri mungkin eh, cakupan yang apa namanya bagian yang cukup luar dari bidang AI ini sendiri. Nah, kalau AI itu bagian yang mencakup semuanya, nah di bawahnya itu ada machine learning, baru deep learning, baru NLP, baru dan seterusnya gitu.
Nah, kalau machine learning itu sendiri itu cabang dari AI yang membuat komputer itu bisa belajar dari data dan membuat keputusan tanpa harus program secara eksplisit. Kayak yang aku jelasin sebelumnya, Mas Raffi. Jadi kita cuma perlu input dan outputnya. Nanti SIM cerdas ini atau machine learning ini bisa buat aturan sendiri tanpa kita program lebih jauh gitu. Nah, kalau deep learning itu lebih dalam lagi. Itu merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan artificial neural network atau jaringan saraf tier 1. Nah, di sini ini cukup kompleks di mana jaringan saraf tier 1 ini akan meniru sistem kerja dari jaringan saraf manusia untuk melakukan berbagai tugas seperti klasifikasi, regresi dan lain sebagainya, Mas Raffi. Mungkin untuk garis besarnya seperti itu ya, Mas Raffi. Nah, mmm, jadi kan, bisa dibilang di sistem cerdas itu juga banyak ya, karena jujur awal-awal tuh aku cuman ngerti sistem cerdas itu ada machine learning gitu atau AI lah gitu. Jadi ternyata di dalamnya itu sendiri masih ada cakupan-cakupan yang lain yang mungkin lebih, yang bisa dibilang lebih spesifik gitu ya, Mas, ya? Betul banget, Oke, Mas Raffi. mungkin kan itu teorinya ya, Mas, ya. Kalau aku pengen tahu, Mas, di sistem cerdas ini, penerapannya di dunia nyata tuh seperti apa sih, Mas? Yang gampang buat kita kenali kayak, "Oh," biar kita tahu kalau, "Oh, ini pakai sistem cerdas nih. Oh, ini enggak nih. Oh," itu. Nah, itu gimana, Mas? Oke, ini juga pertanyaan cukup bagus ya. Nah, jadi gini, untuk implementasi dari sistem cerdas yang paling gampang kita lihat itu mungkin yang kita gunakan sehari-hari kayak kayak ChatGPT itu juga apa namanya implementasi dari sistem cerdas ya, Mas Raffi. Terus kemudian kalau kita pakai selfie atau ya gambar-gambar gitu, biasanya kan dia ada ngotak-ngotakin wajah gitu kan ya. Ya. Nah, itu juga salah satu dari implementasi sistem cerdas, namanya itu face recognition. Nah, dia jadi bisa ngenalin wajah menggunakan algoritma tertentu di baliknya gitu, Mas Raffi. Nah, selain itu juga ada yang paling simple lagi, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Misalkan kayak deteksi harga rumah, terus perkiraan cuaca, itu juga menggunakan sistem cerdas di belakangnya. Dia Mmm, menggunakan algoritma-algoritma tertentu untuk memforecasting atau memprediksi masa depan, Mas Raffi. Mungkin seperti itu kalau secara umumnya, Mas Raffi. oke. Jadi, selain ChatGPT juga bahkan ada beberapa, apa ya, bisa dibilang keuntungan ya yang bisa kita rasain gitu kan. Oh, kalau misalkan ini, Mas, Tesla Tesla, kan itu kan mobil yang di mana dia bisa jalan sendiri gitu. Nah, itu apakah itu juga ya, Mas? Wah, ya bener banget tuh Mas Raffi. Tesla itu juga salah satu implementasi dari sistem cerdas. Nah, itu untuk apa namanya isinya itu cukup kompleks ya sistem cerdasnya dari Tesla itu sendiri. Dia gabungin namanya computer vision, kemudian selain itu juga computer vision sama otomasi di dalamnya. Jadi dia bisa memprediksi jarak dari mobilnya dengan yang lain terus menghindari menghindari mobil supaya nggak tabrakan dan lain sebagainya. Itu juga implementasi dari sistem cerdas Oh. yang namanya computer vision, Mas Raffi. Untuk secara garis besarnya ya, yang aku tahu. Jadi, ini kan kalau misalkan bisa kita hitung-hitung ya, sistem cerdas itu kan, bisa dibilang sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat hebat gitu ya. Nah, tapi di kehebatannya ini, di tren positifnya ini, ada nggak sih kayak kekurangannya atau bisa dibilang tantangannya lah? Kan ya kita pernah ngelihat ya film Terminator. Nah, itu kan AI yang sangat canggih terus malah melawan manusia. Nah, gimana sih tantangan di sistem cerdas ini yang bisa dibilang sebenarnya, real-nya tuh seperti apa gitu? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik nih dari Mas Raffi. Jadi, apakah AI ini itu bisa keluar dari perintahnya atau enggak nih? Nah, untuk sekarang ini AI itu belum bisa kayak gitu, Mas Raffi. Nah, kalau dia diprogram untuk A, jadi dia juga bisanya A gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ada istilahnya namanya AGI kalau nggak salah namanya, yaitu Artificial General Intelligence, yaitu AI yang punya kesadaran dan kecerdasan setara atau melebihi manusia gitu. Nah, sampai sekarang itu yang aku tahu belum ada yang kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk AI itu bertindak sendiri bahkan kayak jadi Terminator itu cukup anu ya, nih minim ya. Mungkin kayak gitu yang bisa aku jawab, Mas Raffi. Oke, jadi kayak gitu ya sistem cerdas tuh kurang lebih, eee,
definisinya seperti itu, terus juga, plus minusnya juga seperti itu ya. Nah, tapi aku pengen tahu sendiri sih Mas, kenapa sih, di antara beberapa peminatan di UIN, Mas Nizam ini memilih sistem cerdas gitu? Apakah karena udah menentukan bidang karirnya kah? Atau karena memang suka dengan, sistem cerdasnya? Itu kenapa Mas? Oke, ini pertanyaan cukup menarik juga dari Mas Raffi. Jadi alasan aku milih cerdas ya. Jadi alasan aku milih cerdas itu sendiri sebenarnya karena dulu aku lihat ChatGPT itu kayak keren banget gitu Mas Raffi. Jadi kayak aku pengen tahu dibalik dari ChatGPT itu kayak apa sih intinya. Terus daripada itu juga aku ngeliat kayak perkembangan teknologi itu kan sekarang apa merambah ke AI gitu. Bayangnya kita ada kayak ChatGPT sekarang, ada Sora sekarang bisa generate video. Kemudian juga aku lihat ada sekarang di Jogja ada Smart City, dia bisa ngitungin apa mobil-mobil yang lewat di lampu merah. Aku jadi kayak wah keren banget ya kalau aku bisa kayak gitu. Terus juga aku lihat dari teman-temanku yang aku tanya-tanya dulu kayak dikit banget yang minat di situ. Jadi aku kayak wah nyoba ah biar bisa kayak beda dari yang lain gitu. Jadi alasan aku ya biar aku bisa belajar di situ sih Mas Raffi. Mungkin seperti itu Mas Raffi. Oh gitu. Nah, kalau gitu Mas, kan tadi kan ada yang namanya, Jogja Smart City, terus ada apa, ada AI ya, Sora dan semacamnya. Terus kira-kira kalau dari Mas Nizam sendiri ada nggak sih gambaran terkait, kira-kira karir dari kalau milih sistem cerdas tuh akan seperti apa gitu? Apa aja gitu kurang lebih? Oke, kalau dari sepengetahuanku sendiri itu karir cerdas itu nggak jauh-jauh dari data ya Mas Raffi. Jadi mungkin karir dari cerdas itu sendiri nggak jauh-jauh kayak machine learning engineer, data scientist, data analyst, data engineer seperti itu Mas Raffi. Tapi kalau pengen berkarir di situ tentu aja kita perlu explore lebih jauh karena yang sampai sekarang ya dari pengalamanku dari kuliah itu nggak bisa nutup supaya kita berkarir di situ gitu Mas Raffi. Oh, Mas, tadi kan disebutin kalau, kurang lebih ketika kita memilih sistem cerdas itu kan, nggak jauh dari yang namanya coding gitu, Mas. Nah, sedangkan kita tahu sendiri bahwa sekarang kan coding itu apa-apa kita bisa tanya ChatGPT, kita bisa tanya Claude, kita bisa tanya Gemini dan semacamnya. Nah, apakah, nggak takut, Mas, untuk digantikan dengan AI itu sendiri gitu, ketika belajar AI? Eh, wah ini pertanyaan cukup bagus juga nih dari Mas Raffi. Nah, eh, kalau kalau kekhawatiran digantikan AI mungkin ada dikit ya Mas Raffi. Tapi karena aku belajar di sistem cerdas, jadi aku bisa belajar gimana sih cara ngatur sistem cerdas, cara buat sistem cerdas. Kan jadi nanti aku yang buat AI-nya ketimbang digantiin AI-nya. Kan AI nggak mungkin bisa ada sendiri gitu. Jadi perlu pembuatnya. Nah, itu sebenarnya juga alasanku milih cerdas supaya nanti nggak gampang digantiin karena aku bisa jadi orang yang di belakang AI itu sendiri Mas Raffi. Gitu sih Mas Raffi. Jadi atas dasar kayak kita intinya percaya diri dulu aja lah ya, kayak kita bisa, Iya. daripada kita digantiin AI mending kita yang buat AI gitu kan. Nah, mungkin, kalau misalkan kita kan, punya ambisi kayak gitu ya, Mas, ya. Kira-kira apakah dengan berkuliah itu kuliah doang itu kita udah cukup ataukah kita perlu, magang atau ngambil kursus-kursus lain gitu? Menurut, Mas Insan sendiri itu penting nggak sih? Oke, kalau menurutku sendiri kuliah itu nggak cukup ya, Mas Raffi. Kalau pengen berkarir di dunia kerja sekarang ini, kita juga perlu namanya magang, ngambil course dan lain sebagainya. Karena teknologi sekarang itu kok bergerak secara cepet banget gitu. Bahkan tiap tahunnya itu kayak muncul paper baru, paper AI inilah, pengembangan AI inilah, ada teknologi baru apalah, inilah. Kalau kita cuma berpatokan sama kuliah, yang mana pergantian kurikulumnya kan nggak tentu kayak satu semester kita ganti, satu tahun kita ganti, gabungin kayak gitu. Jadi kalau cuma bergantung sama dari kuliah kita bakal ketinggalan banget Mas Raffi. Jadi kita perlu yang namanya magang buat nyari koneksi, buat nyari teman-teman yang udah jago lah, buat lihat membuka mata bahwa kita itu masih di sini loh. Kita perlu belajar apa-apa lagi, terus ngambil course juga buat memperdalam skill kita. Misalkan kita pengen machine learning engineer gitu juga, kita harus belajar-belajar lagi dong.
Jadi mungkin seperti itu sih, nggak cukup dari kuliah aja Mas Raffi. Oh gitu. Kalau Mas Nizam sendiri ada saran nggak mungkin magang di mana? Dengar-dengar juga Mas Nizam kan kemarin sempat magang ya Mas. Itu gimana Mas? Rekomendasi nggak Oke, itu tempat magang yang sebelumnya? kalau menurutku kemarin tempat magangnya sebenarnya cukup baik, tapi kalau kamu pengen ngerasain eh, lingkungan yang mendorong kamu buat berkembang itu aku nggak rekomendasiin ya, karena aku magangnya kemarin ada di Kominfo di pemerintah itu. Menurutku itu bagus buat belajar aku belajar hal baru di situ, misalkan buat chatbot gitu. Di sana juga ada pengembangan smart city yang lain. Tapi kalau dari lingkungan kerja dan bentuk kerjanya itu aku rasa cukup santai ya di situ. Jadi kalau kalian pengen yang santai bolehlah ke situ. Tapi kalau pengen kembang lebih jauh, berkembang kayak pengen ada sense kayak apa namanya, pengen ada dorongan gitu supaya kamu belajar terus, belajar dengan itu, aku rasa coba cari yang lain ya. Misalkan ada namanya itu di deket sini Kiskus, itu juga cukup bagus buat magang AI gitu. Tapi mungkin nggak setiap setiap tahun kayaknya buka. Tapi mungkin bisa coba-coba aja dulu gitu. Itu Mas Raffi. Em, di Kominfo ya Mas ya? Betul Mas Raffi. Kalau tadi kan ada sempat sebut Kiskus ya Mas. Apakah ada tempat-tempat lain gitu Mas? Mungkin kan bisa dibilang kayak kita nih sebagai mahasiswa UIN itu kan sedikit susah ya buat cari tempat-tempat magang yang memang eh, apa ya proper gitu Mas. Mungkin dari relasi-relasi Mas Nizam pas di sana gitu Mas. Oke, ini sebenarnya bukan relasiku dari Kominfo ya, tapi dari mungkin kakak tingkat dari informatika juga, kebanyakan ada yang kayak magangnya itu di Zetabyte, itu juga cukup bagus untuk lingkungan kerjanya kalau pengen ada dorongan gitu. Kalau dari cerita-ceritanya itu dia belajar buat chatbot juga, tapi lebih ke LLM di sana. Itu untuk lingkungan kerjanya cukup bagus kalau pengen belajar di situ, tapi ya ada minusnya yang nggak bisa aku ceritain di sini. Mungkin kalau pengen nyoba bisa nyoba di situ. Kalau nggak, kalau magang yang lain mungkin bisa nyoba di depan UIN itu ada XL itu juga bagus. Tapi mungkin coba aja apply gitu di sistem cerdasnya, mungkin bisa diterima. Karena kemarin aku juga Kominfo itu awalnya ya portofolioku di AI gitu dan akhirnya bisa diterima padahal katanya sebelumnya full gitu. Jadi coba aja dulu gitu kalau mau magang-magang, Oke. tanya-tanya. Tapi kan bisa dibilang kalau misalkan kita magang tuh kan adalah ketakutan dari kita apakah kita ini sebenarnya nguasain nggak materinya. Nah itu mungkin ada saran nggak sih Mas terkait dasar yang harus dikuasai gitu. Terlebih terkhusus untuk magang yang berlingkungan di sistem cerdas gitu Mas. Oke, ini pertanyaan cukup menarik nih Mas Raffi. Nah, dasar-dasar yang perlu dikuasai dari Sinterdas itu sendiri juga kayak nggak luput dari namanya matematika, algoritma, dan statistika ya Mas Raffi. Jadi intinya kalau kita sebelum terjun belajar sistem cerdas itu kita harus menguasai namanya algoritma, logika, sama matematika sama statistika itu sendiri. Nah, baru kita nyoba-nyoba nih belajar di machine learning dan buat portofolio. Sesimpel kita buat prediksi harga rumah gitu. Itu juga jadi satu langkah yang cukup bagus Mas Raffi. Nah, apa namanya? Selain daripada itu, kita juga perlu belajar terus dari yang apa namanya buat portfolio simple tadi, terus meningkat dari ke gambar, ke apa gitu. Nah, mungkin seperti itu sih Mas Raffi. Nah, kalau dari Mas Nizam sendiri, kan itu kan tadi disebutin tuh ada matematika, logika, statistik. Nah, apakah dari perkuliahan aja itu cukup? Atau kalau misalkan emang ya so-so gitu, ada nggak sih sumber belajar lain, misal di luar sana? Atau Mas Nizam sendiri sekarang kursus lagi gitu di luar? Oke, kalau rekomendasi sumber belajar yang untuk dasar-dasar seperti itu, mungkin aku bisa rekomendasiin dari Coursera ya. Mungkin di sana ada kelas yang namanya Automatic for Machine Learning dari Deep Learning AI kalau nggak salah, atau dari Oxford gitu.
Mungkin bisa coba cari ya kalau teman-teman pengen nyoba di situ. Nah, itu bisa jadi kayak dasar atau apa namanya bekal yang lumayan lah buat belajar di sistem cerdas itu sendiri. Nanti bisa lanjut lagi di sana ngambil di kelas machine learning specialization, terus di learning specialization itu juga bagus buat jadi dasarnya. Sehingga teman-teman juga nggak cuma tahu impor-impor lah intinya, tapi juga tahu dasar dari sistem cerdas itu sendiri bahwa di baliknya itu ada matematika yang gini loh bentuknya dan itu mungkin kalau temen-temen mikirnya itu ah susah nih matematika kayak gini nggak paham coba aja dulu dipahamin kalau susah ya coba lagi gimana lagi kalau mau bisa kan ya terabas aja Harus gak sih ya, kayak gitu harus terpaksa gitu ya. iya Terus, aku mau tanya Mas, kan peminatan itu kan dimulai di semester 5, sedangkan Mas Nizam sendiri kan sekarang udah semester 7 nih Mas. Nah, ada nggak sih suka dukanya Mas Nizam ketika, semester 5 itu kemarin milihnya sistem cerdas gitu, selama 1,5 tahun itu udah ada kayak, "Aduh gini-gini," gitu nggak sih Mas? wah ini pertanyaan yang menarik ya sebenarnya gimana ya aku merasa kayak mungkin awalnya kan aku expect yang wah, sebenarnya aku bakal belajar banyak banget nih sampai dalam banget. Dan ternyata nggak kayak gitu Mas Raffi. Jadi ini bisa dibilang dukanya sih. Gue pikir kalau aku kuliah itu cukup lah buat belajar sebenarnya supaya selesai matkul ini aku bakal jago ini, jago A, jago B. Dan ternyata nggak kayak gitu Mas Raffi. Itu cuma jadi kayak dasar atau pembuka aja buat belajar lebih jauh. Kalau aku pengen expert, dan ternyata aku baru sadar aku perlu belajar lagi dari ketimbang eh, cuma ngandelin matkul itu sendiri. Sukanya mungkin di sini eh, orang-orangnya dikit sih, jadi mungkin lebih agak fokus di sana kalau kelas. Terus dosen-dosennya juga enak kalau nilai nggak bisa kasih nilai. Jadi kalau teman-teman pengen masuk, masuk aja kok nggak menakutkan yang teman-teman pikir. Gitu sih Mas Raffi. Jadi, mmm, intinya kalau misalkan mau masuk sistem cerdas gitu, kita juga harus rasa ingin tahunya tuh harus tinggi gitu ya Mas ya? Betul. Kalau ini Mas, untuk teman-teman kita yang, bisa dibilang coding-nya di semester 4 nih coding-nya masih kayak, ya middle to bottom gitu Mas, atau menengah ke bawah gitu. Nah, itu rekomendasi nggak sih Mas, buat milih sistem cerdas? Oke, ini juga pertanyaan cukup bagus nih. Sebenarnya rekomendasi kayak gitu kembali ke teman-temannya masing-masing ya yang kayak gitu. Kalau dia punya kemauan belajar yang tinggi, pengen peminat di sistem cerdas, ya aku ngasih rekomendasi aja. Meskipun dia belum bisa ngoding dan sebagainya, itu nggak apa-apa kok. Nanti sambil jalan juga kan bisa. Sekarang juga kan ada tool AI buat bantu buat jelasin kayak A, kayak B gitu. Nah, aku juga punya cerita dari kakak tingkat juga yang kayak gitu. Dia sekarang malah jago banget di sistem cerdas atau AI ini. Dan dia cerita bahwa di semester empatnya dulu juga ngerasa kayak, wah belum bisa ngoding nih, skillnya masih yang kayak disebutin Mas Raffi, middle to bottom. Dan sekarang dia jago banget gitu dalam 2 tahun belajar bener-bener fokus, ya dia bisa-bisa aja kok. Jadi kalau untuk teman-teman yang merasa kayak gitu menurutku ya bisa-bisa aja kok, jangan minder asal punya kemampuan belajar yang cukup dan rasa ingin tahu yang tinggi, semuanya bisa kok. Gitu sih Mas Raffi. Jadi yang penting mulai dulu gitu ya? Betul, Pokoknya, ada kesulitan ya itu harus dihadapin gitu ya, yang penting mulai aja gitu ya. bener sih Mas Raffi. Oke, mungkin, aku mau tanya nih Mas, mungkin satu kali lagi gitu Mas, yang, eee, bener-bener harus dipunyai gitu Mas, kan kalau tadi kan, eee, kita yang penting gasin gitu. Nah, selain yang penting gasin tuh, apa sih yang harus bener-bener dimiliki ketika kita mau milih sistem cerdas dibanding sistem yang lain, dibanding peminatan yang lain gitu Mas? Oke, ini cukup menarik juga ya. Jadi selain kamu mulai aja dulu juga kamu perlu yang namanya disiplin.
disiplin, disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin, pokoknya disiplin lah gitu. Kemudian selain itu juga kamu perlu rasa ingin tahu yang tinggi ya buat belajar itu sendiri. Karena kalau kamu nggak penasaran, nggak pengen nyoba-nyoba, kamu nggak bakal kemana-mana dan ya rasanya bakal stuck aja di situ. Gitu sih. Kemudian selain itu belajar aja terus, nyoba terus aja. Kalau kamu bisa kayak gitu, kurasa kamu bakal jadi jago juga kok. Jadi tenang aja kalau misalkan ngerasa kayak, wah aku belum bisa apa-apa nih, udah semester 4. Aku pengen ambil semester das padahal. Nah, dari situ coba aja habis itu kamu buat jadwal belajar gitu, fokusin tiap hari buat kebiasaan dulu buat belajar, belajar cerdas. Terus disiplin buat tiap harinya, explore lah buat project kecil-kecilan gitu, ikut-ikut course. Nanti juga bisa sendiri kok. Kurasa semuanya bisa kok. Jadi ininya perlu mulai aja dulu, terus disiplin sama rasa ingin tahu yang tinggi. Itu aja menurutku udah cukup. Oh, ini yang terakhir banget, Mas. Rating. Rating sulit dan worth it-nya sistem cerdas di UIN, Mas. Dari 1 sampai 10. Mungkin sulitnya dulu gitu. Oke, untuk sulitnya buatku sekarang mungkin eh, berapa ya? Mungkin aku kasih 6 ya kalau sulitnya sekarang. Nah, kalau worth it-nya juga mungkin sekarang aku kasih 8 karena dari sebenarnya juga aku membuka apa namanya? Kayak istilah-istilah baru, ilmu-ilmu baru di sini. Jadi aku bisa explore yang lain juga setelah ngikutin matkul-matkul di sini. Mungkin kayak gitu sih Mas Raffi. Oke, jadi ya bisa dibilang sistem cerdas itu merupakan ilmu yang ya menyenangkan gitu ya, menyenangkan dan juga kayak ya gimana lagi gitu, kita ngelihat komputer, program itu bisa jalan sendiri, bisa menentukan hasil sendiri, juga punya pemikirannya sendiri gitu ya, Mas, ya, kurang lebih. Nah, mungkin, eee, kita udah berbincang lumayan lama ya, Mas, ya. Alangkah baiknya kita tutup gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa follow IG-nya Mas Nizam, bisa dikasih tahu, Mas, IG-nya apa, Mas? IG-nya Choza NMD ya, CHOZA NMD. Itu Nah, itu IG saya, mungkin di situ. tuh. Mungkin bisa di-follow IG-nya atau mungkin LinkedIn-nya, bisa tanya-tanya lebih lanjut. Ada kurang lebihnya kita nih mohon maaf, jangan lupa buat, like, subscribe, juga, stay tune buat konten-konten lainnya, ada di IG HMIT Winsuka, ada di TikTok-nya juga, dan juga di YouTube-nya. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kita nggak mohon maaf. Terima kasih.